Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Kita sudah masuk dalam tafsir surah At-Takwir. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullahu ta'ala wa qala Ibn Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj wa Amr ibn Abdullah al-Awdi qala haddatsana Abu Usama an Mujalid an Syekh Ibn Bajilah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan idza syamsu kuwirat, beliau mengatakan yukawwirullahu asy-syamsa wal qamar wan nujuma yaumal qiyamah fil bahri. Allah Subhanahu wa taala menggulung matahari, rembulan dan bintang pada hari kiamat, kemudian dicampakkan, dijatuhkan ke dalam lautan. Fa yab'atsullahu rihan dabura fatudrimuha nara. Kemudian Allah utus angin yang sangat panas yang disebut angin dabur, maka kemudian berubahlah lautan tersebut menjadi api yang membara. Wa kata qala Amir Asy-Sya'bi, demikian pula ditafsirkan oleh Amir Asy-Sya'bi. Thumma qala Ibnu Abi Hatim haddatsana abi qala haddatsana Abu Salih قال حدثني معاوية ابن صالح عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه يزيد بن أبي مريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan idza syamsu kuwirat qala kuwirat fi jahannam, yaitu dilemparkan, digulung dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tapi riwayat secara marfu kepada Rasulullah ini mursal. Ya, mursal karena Yazid ibnu Abi Maryam ini seorang tabi'in, mengangkat sanad kepada Rasulullah, berarti ini mursal. Sehingga ucapan ini ya adalah ucapan Yazid ibnu Abi Maryam, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hafidz Abu Ya'la fi musnadihi, dan berkata pula Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya, حدثنا موسى ابن محمد بن حيان قال حدثنا ثرست ابن زياد
قال حدثنا يزيد الرقاشي قال حدثنا أنس bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syamsu wal qamar thawrani aqirani fi an-nar bahwasanya matahari dan rembulan pada hari kiamat akan dibentuk sebagai seekor thawr. Thawr bisa diartikan banteng, sapi atau lembu. Yang akhiran, yang sudah tua, yang sudah tidak beranak. Finnari, di mana neraka dan matahari dan juga rembulan akan Allah bentuk sebagai banteng atau sapi atau lembu yang berada di dalam neraka jahanam. Tetapi hadis haditsun dhaif. Ini hadis dhaif dengan riwayat ini. Lianna Yazid al-Raqashi dhaif, karena Yazid al-Raqashi dhaif. Tetapi walladhi rawahu al-Bukhari, tetapi lafaz yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari biduni hadhihi ziyadah, tanpa tambahan, yaitu menjadi banteng atau lembu atau sapi. Thumma qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Aziz bin Mukhtar qala hadatsana Abdullah bin Danaj qala hadatsani Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syamsu wal qamar yukawwirani yaumal qiyamah. Matahari dan rembulan keduanya akan digulung ya pada hari kiamat. Infarada bihi al-Bukhari wa hadha lafdhu. Demikian bersendirian dalam meriwayatkan Bukhari dan ini lafadznya. Wa inna ma akhrajahu fi kitab Badil Khalq. Dan Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab Badul Khalqi, dalam sahihnya. Wa kana jadiran ay yadhkuraha huna wa yuqarrirahu kama hiya 'adatuhu fi amsalihi. Dan termasuk kebiasaan Bukhari yang menyebutkan dan mengulang ya pada sahihnya hadis-hadis yang sama. Ya, karena memang untuk menempatkan pada pembahasan yang akan dibahas. Wa qad rawahu al-Bazzar fajawwaza wa jawa iradahu. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan beliau hasankan. Faqala haddatsana Ibrahim ibn Ziyad al-Baghdadi qala haddatsana Yunus ibn Muhammad qala haddatsana Abdul Aziz ibn Mukhtar an Abdullah ad-Danaj qala sami'tu Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Khalid ibn Abdullah al-Qasri fi hadha al-masjid, Masjid Kufah. Aku mendengar Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Khalid ibn Abdullah al-Qasri di masjid ini, yaitu Masjid Kufah. Wa ja'a al-Hasan, datanglah Al-Hasan. Fajalasa ilaihi fahaddatsa, kemudian menyampaikan kepadanya hadis. Wa qala haddatsana Abu Hurairah, telah menyampaikan kepada kami Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamar thawran fin nari yaumal qiyamah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu akan menjadi dua ekor lembu atau dua ekor banteng atau sapi pada hari kiamat di dalam neraka jahanam. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan mengatakan, madan buhuma, apa dosa keduanya? Faqala uhadditsuka an Rasulillah wa taqulu hasabu. Aku menyampaikan ini dari Rasulullah dan kamu berkata demikian. Cukup. Ya, jangan kau bahas apa dosanya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma qala la yurwa an Abi Hurairah illa min hadzal wajh. Tidak diriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali dari sisi ini. Walam yarwi Abdullah bin Danaj an Abi Salamah siwa hadzal hadis. Dan Abdullah bin Danaj tidak meriwayatkan dari Abi Salamah kecuali hadis ini. Dan ini dihasankan oleh Al-Bazzar. Sehingga riwayat yang hasan ini juga sama. Yang menguatkan bahwasanya matahari dan rembulan akan Allah Subhanahu wa taala jatuhkan ke dalam neraka jahanam dalam bentuk dua ekor lembu atau banteng atau sapi. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa qawluhu wa idzan nujumu kadarat ay intasarat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan, ay intasarat, berjatuhan. Kama qala ta'ala wa idzal kawakibu intasarat
dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Wa aslul inkidar al-insibab. Inkadarat itu insibab, jatuh. Qala Rabi' bin Anas an Abil Aliyah an Ubay bin Ka'ab. Berkata Rabi' bin Anas dari Abil Aliyah dari Ubay bin Ka'ab. Qala, beliau mengatakan 6 ayatin qabla yaumil qiyamah. Ada 6 ayat yang terjadi sebelum hari kiamat. Ya, kata Ubay bin Ka'ab, ada 6 ayat, 6 tanda-tanda besar yang terjadi sebelum hari kiamat. Bainan nas fi aswaqihim. Yang pertama, ketika manusia berada di pasar-pasar mereka. Idz dhahaba dhu'u syams. Tiba-tiba hilanglah sinar matahari. Fa bainama hum kadzalik. Ketika sinar matahari itu redup, hilang, tiba-tiba itanasaratin nujum. Tiba-tiba bintang-bintang itu berjatuhan, berguguran. Fa bainama hum kadzalik, ketika mereka menyaksikan bintang-bintang itu berjatuhan, itu waqa'atil jibal ala wajhil ard. Tiba-tiba gunung itu jatuh ke muka bumi. Fataharrakat, maka akhirnya bumi pun bergoncang. Wa dharabat, dan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Wa ikhtalatat, dan bercampurlah antara batu gunung dengan tanah. Akhirnya terjadi kengerian, gempa yang sangat dahsyat. Fafazi'atil jin ilal ins wal ins ilal jin. Maka bangsa jin terkaget-kaget dan meminta bantuan manusia. Dan manusia terkaget-kaget dan meminta bantuan kepada jin. Bertanya kepada jin. Waqtalatid dawab wal tayr wal fuhush. Dan bercampurlah ketika itu binatang-binatang melata, ya, dan juga burung-burung dan binatang-binatang buas. Mereka bercampur, berlari ke sana kemari. Fajama'u ba'dhum bi ba'd. Mereka berkumpul sesama dengan yang lainnya. Wa idzal wuhush husyirat. Dan ketika yakni al-wuhush, binatang-binatang buas, husyirat, ikhtalatat, bercampur, ya, dengan binatang-binatang melata. Ya. Ketika binatang buasnya sudah bercampur dengan buruannya, ya, sudah tidak mempedulikan buruannya, dan hewan yang diburu pun sudah tidak takut dengan hewan buasnya, sudah bercampur. Ya. Wa idzal isyaru utilat, dan ketika onta-onta yang hamil, yang bunting 10 bulan, utilat, ahmalaha ahluha, ditinggalkan oleh pemiliknya. Wa idzal biharu sujirat, dan ketika lautan tersebut, ya, bisa diartikan dihilangkan airnya, atau sujirat diartikan, ya, dijadikan api yang membara, ya, atau bisa diartikan sujirat, dipanaskan, saking panasnya bercampur air tersebut dengan api. Khalatil jin, ketika itu jin mengatakan, nahnu na'tikum bil khabar. Kami akan memberi kalian khabar apa yang terjadi. Ya. Ketika terjadi matahari redup, bulan berjatuhan, gunung runtuh, bumi, ya, kemudian terjadi kegoncangan, hewan-hewan kesana kemari, maka jin pun, ya, lari menuju famtalaqa ilal bahr. Mereka pergi menuju lautan untuk melihat apa yang terjadi di laut. Fa idza huwa narun ta'ajjaj. Tiba-tiba yang dia saksikan, lautan yang sebelumnya adalah air, tiba-tiba menjadi api yang sangat membara. Qala bainama hum kadzalik, ketika kondisi mereka demikian, ittasadda'atil ard sad'atan wahidatan ila al-ard as-sabi'ah as-sufla. Ketika keadaan mereka sedang demikian, maka bumi terbelah. Satu kali terbelah, tembus dari bumi yang ketujuh ini sampai lapisan bumi yang terbawah. Ya, sampai ke inti bumi yang terbawah.
Wa ila as-sama'i as-sabi'atil ulya, dan sampai tembus ke langit yang ketujuh. Sama-sama retak langit tersebut. Fa bainama hum kadzalik, ketika kondisi sudah demikian, bumi dan langit sudah retak, idja'atuhumur rihu fa amatathum, maka datanglah rih, angin yang panas dan mematikan mereka. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim bi ba'dih, hakadha qala Mujahid wa Rabi' ibn Qutaim wal Hasan al-Basri wa Abu Salih wa Muhammad ibn Salamah. Demikian dikatakan oleh Mujahid, ya, Rabi' ibn Qutaim, Al-Hasan al-Basri, Abu Salih, Muhammad ibn Abi Salamah. Dan juga dikatakan oleh Ad-Dhahhak fi qoulihi wa idza nujumun kadarat ay tanatharat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan, berguguran. Qala Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abbas, wa idza nujumun kadarat ay taghayyarat, ketika bintang-bintang itu berubah. Ya, di mana kita fahami bersama bintang-bintang itu tidak berubah kecuali bintang-bintang yang memang Allah jadikan sebagai lemparan bagi syaitan. Adapun bintang-bintang yang itu sebagai arah, petunjuk arah, tidak berubah mereka. Ya. Tetapi ketika hendak terjadi hari kiamat, berubahlah formasi bintang-bintang tersebut, yang artinya berjatuhan bintang-bintang tersebut, bertabrakan satu sama lain. Qala Yazid bin Abi Maryam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Yazid bin Abi Maryam dari Nabi, ya, sebagaimana tadi ketahui Yazid bin Abi Maryam ini tabi'in, berarti ini mursal, dan lebih tepat ini perkataan daripada Yazid bin Abi Maryam. Beliau mengatakan, in kadarat fi jahannam, yaitu bintang tersebut itu berjatuhan, yakni in kadarat fi jahannam, berjatuhan dan dijatuhkan ke dalam neraka jahannam. Wa kullu man 'ubida min dunillah fa huwa fi jahannam. Dan seluruh apa yang disembah selain Allah, maka sesembahan tersebut berada di dalam neraka jahannam. Illa ma kana min Isa wa ummih, kecuali Nabi Isa dan ibunya. Walau radiya, kalaulah Isa dan ibunya alaihi wassalam itu ridha untuk disembah, ayyu'bada, untuk disembah, la dakhalaha, tentu keduanya pun akan ikut masuk ke dalam neraka jahannam. Tapi tentunya Nabi Isa dan ibunya, yaitu Maryam, tidak ridha. Sehingga tadi dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Abu Ya'la, bahwasanya, ya, dan juga Bukhari sebelumnya, bahwasanya matahari dan rembulan akan digulung pada hari kiamat, dan dalam riwayat Bazzar akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa qawluhu wa idzal jibalu suyirat ay zalat an amakiniha wa nusifat wa turikatil ardh ta'an safsafa. Dan ketika gunung-gunung itu suyirat, sudah, ya, suyirat ay zalat, telah hilang dari tempatnya dan diratakan dengan bumi, dan jadilah bumi ketika itu adalah sebuah tempat lapang yang sangat datar, tidak ada gundukan, tidak ada celah. Wa qawluhu wa idzal 'isyaru 'uttilat, qala Ikrimah Mujahid, isyar al-ibil, isyar adalah onta. Qala Mujahid, 'uttilat turikat wa suyibat, ketika onta-onta yang sedang bunting 10 bulan, di mana onta kalau sedang bunting 10 bulan itu onta yang sangat istimewa di sisi pemiliknya. Ya, karena bisa diperah susunya dengan maksimal dan akan melahirkan bayi onta. Ya. Maka biasanya onta ketika sudah isyar, sudah usia kandungannya itu 10 bulan, ini istimewa. Tapi ketika hari kiamat ditinggalkan, tidak dipedulikan. Kalau Ubay bin Ka'ab wa Dhahhak ahmalaha ahluha, akan disia-siakan dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Kalau Rabi' bin Qusaim lam tuhbat wa lam tusar, fakhalla minha arbabuha, tidak akan diperah susunya, tidak akan dijaga oleh pemiliknya, bahkan ditinggalkan. Wa qala Dhahhak turikat la ra'iya laha, ditinggalkan tanpa pengembala. Wal ma'na fi hadza kulluha
Mutaqarib, seluruh maknanya hampir-hampir sama. Wal maksud di sini adalah isyar min al-ibil. Isyar ini onta khiyaruha wal hawamil minha. Yaitu onta yang terbaik. Dia sedang bunting. Qad wasalat fi hamliha ila syahril ashir. Dan usia buntingannya tersebut sudah bulan yang ke-10. Wahiduha usyara. Wahidnya usyara. Wala yazalu dhalik ismuha hatta tadha. Dan namanya ini isyar atau usyara sampai onta tersebut melahirkan. Wa qad ishtaghala an-nas 'anha an kafalatiha wa intifa'i biha. Dan manusia ketika itu sudah sibuk sendiri-sendiri daripada mengurusinya dan mengambil manfaat darinya. Ba'dama kanu arhab syai'in minha fiha. Dalam keadaan dulu onta yang seperti ini adalah harta yang sangat dicintai, yang sangat diharapkan, yang sangat dijaga. Bima damahum min al-amr al-azim al-mufdi al-ha'il, dikarenakan kejadian yang sangat mengerikan, kejadian hari kiamat yang sangat besar. Wa huwa amrul qiyamah wal iqadu asbabiha, itu perkara hari kiamat dan mulai nampak sebab-sebabnya. Wuqu'u muqaddimatiha, dan terjadinya muqaddimah awal-awal daripada hari kiamat tersebut. Wa qila, dan mengatakan bal yakunu dzalika yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan itu terjadi saat kiamatnya, bukan sebelum. Ya. Yara ashabu kadzalik wala sabila lahum ilaiha. Mereka melihat onta-ontanya tersebut, tapi tidak ada bagi mereka untuk mengurusinya. Waqad qala bil isyar, ada yang mengatakan mengenai isyar, innaha as-sahab yu'attilu 'anil masir baina as-sama'i wal ard. Ada yang menafsirkan isyar adalah sahab, ya, awan yang di antara langit dan bumi, karena bumi li kharabil ard, karena bumi sudah hancur, ya, di atasnya ada awan. Ya. Ai innahal ard allati tus'ar. Dia mengatakan itu adalah bumi itu sendiri yang sudah hancur. Wa qila innaha diyar allati kanat tuskan wa tu'attal li dhahabi ahliha. Dia mengatakan penafsirannya isyar adalah rumah-rumah yang ditinggalkan, yang dulu dibangun, yang dulu dimiliki, yang dulu dipakai, tapi ditinggalkan. Ya. Demikian haka hadhihi al-aqwal kullaha al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi fi kitab Tadhkirah. Demikian ini dihikayatkan oleh al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah fi umuril mauta, umuril akhirah. Fi tadhkiratil mauta wa umuril akhirah. Kitab Tadhkirah tentang permasalahan kematian dan perkara akhirat. Wa rajahana al-ibil, dan beliau merajihkan ini adalah ibil. Wa zahu ila aktsarin nas, dan beliau mengatakan ini yang terbanyak, ya, manusia dari kalangan para ulama tentunya mengatakan isyar adalah ibil, onta. Qultu, aku katakan, la yu'raf min as-salaf 'ani salaf wal a'immah siwahu wallahu a'lam. Tidak diketahui dari ulama salaf dan imam-imam kaum muslimin penafsiran selain onta. Jadi penafsiran yang lain itu penafsiran bukan dari ulama salaf. Sehingga yang rajih adalah isyar adalah onta. Onta yang bunting usia 10 bulan. Wa qalu wa idzal wuhushu husyirat ay jumi'at. Ketika binatang-binatang itu dikumpulkan, kama qala ta'ala wa ma min dabatin fil ardi wa la tayrin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim tuhsyarun. Tidaklah satu binatang pun di bumi ini, tidak pula burung-burung yang mengepakkan sayapnya di langit, kecuali mereka itu umat-umat semisal kalian. Ya, tidak ada yang lalai dari kami dalam Alkitab catatan dari sesuatu pun. Semuanya ada takdirnya. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabb-nya lah mereka semuanya akan dibangkitkan. Manusianya, burungnya, atau hewan-hewannya, yang buasnya, yang melatanya, semua hewan akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan kezaliman-kezaliman mereka antara sesama. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Yuhsyaru kullu syai'in hatta dzubab. Segala sesuatu itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hatta dzubab. Sampai dzubab, lalat. Lalat pun akan dibangkitkan pada hari kiamat. Atau dzubab adalah kullu hayawan yatadzabzab. Setiap hewan yang berbunyi zab. Ya, kalau terbang ada bunyi zab. Itu namanya dzubab. Jadi bukan hanya lalat, tawon itu juga dzubab. Juga apa lagi? Nyamuk itu juga termasuk dzubab. Ya. Tapi biasa orang mengatakan dzubab itu adalah lalat, dan ini yang masyhurnya. Hatta hewan-hewan yang seperti lalat, tawon ataupun nyamuk ataupun apa yang sejenisnya yang ketika terbang memiliki bunyi zab, ya, maka ini dinamakan dzubab. Ya, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, wa qad qala Rabi' bin Husaim as-Sudi ghairu wahid. Demikian ini penafsiran Rabi' bin Husaim as-Sudi dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Wa qad qala Qatadah fi tafsir hadhihi al-ayah. Demikian dikatakan oleh Qatadah dalam menafsirkan ayat ini, inna hadhihi al-khalaiq muwafiyah fayaqdillahu fiha ma yasha. Seluruh makhluk ini selain manusia dan jin semuanya akan dibangkitkan, tapi akan dimatikan oleh Allah. Tapi sebelum dimatikan, mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan, diadili, kemudian dimatikan. Kecuali manusia dan jin. Karena mereka lah yang akan menghuni imma jannah wa imma nar. Nas'alullah salamah. Wa qala Ikrimah, hasyruha mautuha. Ya, wa idzal wuhush husyirat, ada yang menafsirkan itu Ikrimah, ketika binatang-binatang itu husyirat, yaitu mati, tiba-tiba mati. Qala Ibnu Jarir, haddatsani Ali bin Muslim at-Tusi, qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam, qala akhbarana Husain an Ikrimah an Ibn Abbas. Fi qawlihi idzal wuhush husyirat ay hasyrul bahaim mautuha. Ya. Hasyrul bahaim adalah kematiannya. Husyirat daripada bahaim adalah kematian daripada binatang-binatang tersebut. Wa hasyru kulli syai' al-maut. Dan dibangkitkannya segala sesuatu ketika itu yang ujungnya adalah nanti mati. Ya, dibangkitkan, diadili, kemudian mati. Itu semua hewan, ghairal jin wal ins, selain daripada jin dan manusia. Fa innahuma yuqafani yaumal qiyamah. Mereka akan berdiri pada hari kiamat mempertanggungjawabkan amal-amal mereka. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Abihi an Abi Ya'la an Rabi' bin Husaim, beliau menafsirkan wa idzal wuhush husyirat qala ata 'alaiha amrullah, datang kepada mereka perkaranya Allah, perintah Allah. Wa qala Sufyan qala abi, berkata ayahku, itu kata Sufyan, pendengar oleh Ikrimah, qala Ibnu Abbas hasyruha mautuha. Ya, dibangkitkannya mereka adalah untuk dimatikan lagi. Dan ini telah lewat penafsiran Ka'ab, wa idzal wuhush husyirat ikhtalatat, ketika mereka bercampur. Qala Ibnu Jarir al-aula qaulu man qala husyirat jumi'at, dan penafsiran yang paling bagus adalah makna wa idzal wuhush husyirat itu jumi'at. Ketika binatang-binatang itu jumi'at, dikumpulkan. Qala Allah Ta'ala wa tayra mahsyurah ay majmu'ah, dan burung-burung pun akan dikumpulkan. Wa qawluhu wa idzal biharu sujirat, dan ketika lautan itu sujirat, ya, dikeringkan, dihilangkan airnya atau dipanaskan sampai menjadi api. Qala Ibnu Jarir haddatsani Ya'qub qala haddatsani Unayyah an Dawud an Sa'id bin Musayyib qala Ali li rajul min al-Yahud. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berkata kepada seorang Yahudi, "Aina jahannam?" Di mana neraka jahannam? Qala al-bahr, di lautan. Wa qala ma urahu illa shadiqah. Aku tidak anggap dia kecuali jujur. Wal bahril masjur. Ya,
wal bahril masjur wa idal biharu sujirat mukhaffafah. Maknanya sama. Ya, dan ketika lautan itu dipanaskan dan sampai menjadi lautan api. Wa qala Ibnu Abbas wa ghairu wahid. Adapun yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, yursilullahu 'alaiha ad-dabur wa tusairuha wa tasiru naran ta'ajjajah. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mengutus atas lautan tersebut angin dabur. Kemudian akan menyalakan atau akan memanaskan api tersebut sampai memanaskan air laut tersebut sampai air tersebut menjadi api yang bergejolak. Wa taqaddama al-kalam 'an dzalik. Ya, dan telah lewat pembahasannya dalam wal bahril masjur. Dan juga ditafsirkan oleh Ibnu Abi Hatim, hadatsana Ali bin Husain bin Junaid, hadatsana Abu Tahir qala hadatsani Abdul Jabbar bin Sulaiman Abu Sulaiman An-Naqat. Ya, an Muawiyah bin Sa'id qala, beliau mengatakan inna hadzal bahr birkah. Dari Muawiyah bin Sa'id beliau mengatakan sesungguhnya lautan ini barokah, yaitu lautan Syam, lautan Rum, yaitu Syam. Laut mana berarti? Laut Tengah ya. Laut Tengah. Wasatul ard itu adalah pertengahan bumi. Wal anhar kulluha tasubbu fi. Dan semua sungai berujung kepadanya. Wal bahr al-kabir yusabbu fi. Dan nanti lautan-lautan besar itu yusabbu fi. Ya, teralirkan di dalamnya. Artinya semuanya berasal dari dia. Wasfaluhu abar, di bawahnya ada sumur-sumur mudbaqah bin nahas. Di bawahnya ada sumur-sumur yang ditutupi oleh tembaga. Fa kana yaumul qiyamah usjira. Ketika pada hari kiamat usjir, ya, akan dikeringkan. Tetapi ini riwayat yang gharib ajib. Gharib ajib berarti riwayat yang bersendirian dan aneh. Artinya tidak sahih, ya, tapi diberitahu oleh Ibnu Katsir, ya, sebagian terkadang menafsirkan Al-Quran dengan beberapa riwayat yang dhaif. Wa bi sunan Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, la yarkabul bahr illa haj aw mu'tamir aw ghazin fa inna tahta al-bahri nar wa tahta an-nari bahra. Dalam hadis riwayat Abi Dawud, ya, yaitu tidaklah boleh mengarungi lautan kecuali mau haji atau mau umrah atau mau berperang. Ya, ini hadis Ali bin Abi Thalib, fa inna tahtal bahri nar, karena di bawah lautan itu ada api, wa tahtan nar bahra, dan di bawah api itu ada lautan lagi. Tapi hadis ini dhaif. Ya, yang sahih ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Ya. Atau ini adalah Israiliyat sebagaimana riwayat yang sebelumnya, yaitu kisah-kisah Bani Israel. Ya, kisah-kisah dari Bani Israel. Adapun yang benar, ya, sebagaimana hadis Abi Hurairah, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, pernah seseorang bertanya, kunna narkubul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma' fa natawaddu bima'il bahr. Ya Rasulullah, kita kerjaannya itu mengarungi lautan, melayang. Dan kami ketika melaut itu bawa sedikit air tawar. Apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Air laut itu suci, mensucikan airnya, dan bangkainya juga halal. Ya, bangkainya juga halal, sehingga ya, mengarungi lautan adalah perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah, bukan perkara yang terlarang. Memang ada pendapat ulama salaf mengarungi lautan itu makruh kecuali untuk haji, umrah, atau untuk berperang. Ya, ini memang ada pendapat ulama salaf demikian. Tapi yang rajih bagaimana hadis
ya Abu Hurairah tadi, dari Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, sahih, maka tidak mengapa. Wa qad taqaddama al-kalam alaihi fi surah Fatir, dan telah lewat pembahasan ini dalam surah Fatir. Wa qala Mujahid wal Hasan bin Muslim sujirat uqidat. Ketika lautan itu uqidat, dinyalakan. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, iya bisa ketika lautan itu dikeringkan. Ya. Qala Dhahhak wa Qatadah, ghadha ma'uha fa dhahaba falam yabqa fiha qatra. Ya. Adapun dikatakan oleh Dhahhak dan Qatadah, air laut tersebut akan ditumpahkan dan hilang airnya sampai tidak tersisa satu tetes pun. Wa qala Dhahhak, dan berkata Dhahhak juga mengatakan sujira ay fujirat. Ya, airnya dituangkan, ditumpahkan. Ya, qala Sudi futihat wa suyirat. Adapun ditafsirkan oleh As-Sudi, ketika lautan itu dibuka dan manusia, jin dan juga hewan bisa berjalan di lautan tadi karena airnya sudah dibuka, sudah dihilangkan. Tapi ada yang menafsirkan yang lain, yaitu Rabi bin Husain, sujirat ay fadat, ketika lautan itu memenuhi bumi, kemudian dipanaskan dan bumi menjadi lautan api. Ya. Ini adalah penafsiran sekian banyak ulama salaf, tapi yang masyhur yang dua tadi, yaitu dinyalakan sampai menjadi lautan api atau dikeringkan, dihilangkan airnya. Ya. Wa qawluhu wa idzan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa itu zuwijat, dikumpulkan, yakni jumi'a kullu syaklin ila nadhirih. Setiap manusia akan dikumpulkan kepada yang semisalnya. Kaqaulihi ta'ala, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Ya, bangkitkanlah dan seretlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang semisal mereka. Ya. Orang-orang yang semisal mereka. Wa qala Ibnu Abi Hatim, hadatsana Abi qala hadatsana Muhammad bin Shabbah al-Bazzar, hadatsana Al-Walid bin Abi Thawr an Simak an Nu'man bin Bashir annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzan nufusu zuwijat ad-duraba, yaitu orang-orang yang saling berteman. Mereka akan dibangkitkan bersama-sama. Orang-orang yang saling mencintai, mereka akan dibangkitkan bersama-sama. Kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna 'amala. Setiap manusia akan dibangkitkan bersama orang yang mengamalkan semisal amalannya. Orang yang zalim dengan orang yang zalim. Ya. Oleh karena itu Rasul dalam riwayat Bukhari bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mirip dengan sebuah kaum, ya, maka mereka bagian darinya. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa ini akan dikumpulkan, ini seperti firman Allah Ta'ala, wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Ya. Ketika itu kalian ada 3 jenis. Golongan kanan dengan golongan kanan, golongan kiri dengan golongan kiri. As-sabiquna as-sabiqun. Dan orang-orang yang mendahului, yang cepat-cepat masuk surga bersama dengan orang-orang yang cepat masuk surga. Itu mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang yadkhulul jannah bi khairi hisab wal 'adab, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, dan ada orang al-muqarrabun, sabiqun, yang mendahului mereka masuk surga. Akan digabungkan dengan orang-orang yang mendahului masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Humud duraba, mereka ini adalah orang-orang yang satu jenis. Ya, ini adalah secara garis besarnya. Adapun nanti perinciannya sebagaimana ya hadis bahwasanya setiap manusia itu akan dibangkitkan bersama dengan sesembahan mereka.
sama dengan sesembahan mereka. Yang menyembah matahari akan dibarengkan dengan matahari. Yang menyembah rembulan barengkan dengan rembulan. Yang menyembah api dengan api. Yang menyembah Isa bin Maryam akan diserupakan sesuatu yang mirip Isa dan mereka akan mengikutinya. Tinggallah orang-orang yang beriman ketika itu. Ya, demikian tafadhal kumanakan azan. Tafadhal. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن حرب عن نعمان بن بشير أن عمر خطب الناس. Bahwasanya Umar berkhutbah kepada manusia dan membaca wa idzan nufusu zuwijat tazawwajuha an tu'allafa kullu syi'atin ila syi'atihim. Bentuk mereka dikumpulkan adalah masing-masing orang akan dibarengkan dengan kelompoknya masing-masing. Karena itu dalam riwayat al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara yang salib. Ya. Kalau dia satu jenis, i'talaf akan bergabung. Kalau mereka berbeda jenis, maka akan berpisah. Orang baik akan nyaman dengan orang baik. Orang yang tidak baik akan nyaman dengan orang yang tidak baik pula. Ya. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dinilai dari temannya. Kita pengen tahu seseorang baik atau buruk, lihat temannya, sama siapa dia. Kalau dia seringnya sama orang-orang yang jelek, ya kurang lebih dia begitu. Walaupun tidak melakukan, tetapi dia mendiamkan kejelekan tadi. Ya. Dan kalau dia bersama dengan orang baik, kurang lebih dia adalah orang yang baik. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, huma rajulan ya'malani al-'amala fayadkhulani bihi al-jannah aw an-nar. Itu dua orang yang mengamalkan amalan, kemudian keduanya imma masuk ke dalam surga atau neraka. Dari sini subhanallah khutbah daripada Umar. Ya, dan ini diperkuat dengan sekian banyak ya dalil Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya berteman itu akan mempengaruhi agama kita. Ya. Orang-orang yang saling bersatu di dunia, ya, mereka akan saling menuntut satu sama lain dan mereka akan dibarengkan dengan orang yang sejenisnya. Oleh karena itu sangat pantas bagi kita atau harus bagi kita untuk memilih teman yang baik. Memilihkan teman bagi anak-anak kita, teman yang baik. Betapa banyak orang yang jatuh dalam kemaksiatan karena teman. Anak-anak orang tuanya soleh, ibunya solehah, kakak adiknya soleh, solehah, keluarganya baik. Kemudian didapati dia rusak. Tidak lain dan tidak bukan adalah faktor temannya. Temannya. Maka perhatikanlah siapa teman kita. Falyanzur may yukhallil. Lihatlah dengan siapa kita berteman. Ya. Dengan siapa kita berteman. Wa fi riwayatin an Nu'man qala su'ila Umar an qoulihi ta'ala wa idza an-nufusu zuwijat yaqranu baina ar-rajul as-salih ma'a rajul salih. Orang yang saleh akan dibarengkan dengan orang saleh pada hari kiamat. Wa yaqranu baina ar-rajul su' ma'a rajul su' fin nar. Dan orang yang jelek akan dikumpulkan dengan orang yang jelek di dalam neraka jahanam. Fadzalika tazwijul anfus, dan ini adalah digabungkannya jiwa. Wa fi riwayatin an Nu'man, dari riwayat Nu'man bahwasanya Umar berkata kepada manusia, "Ma taqulun fi tafsir hadhihi al-ayat?" Apa yang kalian tafsirkan dalam ayat ini? Fasakatu, mereka diam. Qala walakin a'lamuhu huwa ar-rajul yuzawwiju nadhirah min ahli al-jannah. Akan tetapi yang aku ketahui bahwasanya seseorang itu
akan bersama dengan yang semisalnya dari penduduk surga. Ya. Warrajul yuzawwiju nadhirah min ahli nar. Dan seseorang itu akan bersama dengan yang serupa dari penduduk neraka. Wa qala ta'ala ya thumma qara'a ukhshurul ladzina zalamu wa azwajuhum. Ya, seretlah mereka orang-orang yang zalim dan yang serupa dengan mereka. Atau kalau kita diartikan tazwij di sini menikah. Tetapi bisa iya, bisa tidak juga. Kenapa kita katakan bisa iya? Karena di dalam Al-Qur'an ya thayyibat lit-thayyibin. Orang-orang yang baik, ya, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wanita-wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Ya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an juga ada perintah. Ya. Jangan menikahi musyrikat. Wanita yang musyrik. Ya. Walaupun ajabatkum, walaupun mereka membuat engkau kagum. Walaupun rupa paras mereka membuat engkau takjub. Ya, jangan menikah dengan orang-orang musyrikat. Dan jangan menikahkan ya putri-putri kita dengan laki-laki yang musyrikin. Ini tidak boleh. Ya, ini pun bisa. Tetapi ya, yang lebih tepatnya tazwij di sini adalah diartikan bukan pernikahan, yaitu seseorang akan bersama orang yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan orang yang buruk. Ya. Tuyur, kata para orang bijak, tuyur ma'ashkaliha saqaf. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenisnya. Ya, yang burung pipit ya sama burung pipit, burung elang sama burung elang. Ya. Itu sudah naluri mereka akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Manusia juga sama, ikhwan fillah azakumullah. Sehingga ketika kita itu senang sama orang yang tidak baik, maka koreksi diri kita. Jangan-jangan kita seperti itu. Ya. Kalau kita senang bersama dengan orang yang berteman dengan orang yang ahli maksiat, pemabok, ini itu, berjudi, berzina, naudzubillah. Kita sepertinya senang berteman dengan orang seperti itu walaupun dia tidak melakukannya, maka ada sesuatu pada diri kita. Jangan-jangan kita serupa dengan dia. Ya. Oleh karena itu hati-hati yang seperti ini. Ya. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu dinilai dari temannya. Kemudian qala al-'Aufi an Ibn Abbas, wa idza an-nufus zuwijat qala hina yakunu an-nas azwajan thalathan, yaitu ketika itu manusia terbagi menjadi 3. Ya, tadi sudah diterangkan ashabul yamin, ashabul shimal dan as-sabiqun. Yang golongan kanan dengan golongan kanan, golongan kiri dengan golongan kiri, dan as-sabiqun dengan as-sabiqun. Ya. Dan qala Ibnu Abi Najih al-Mujahid, wa idza an-nufus zuwijat al-amsal minan nas. Yang semisal dari manusia jumi'a bainahum, akan dikumpulkan dengan yang semisalnya. Demikian dikatakan oleh Rabi' bin Husain, Hasan al-Basri, Qatadah bin Mazahim, dan dipilih oleh Nujarir at-Tabari wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih, yaitu manusia akan dikumpulkan bersama yang semisalnya dengan yang sejenisnya. Maka kita berharap dikumpulkan dengan para nabi, ya, para syuhada, para siddiqin, syuhada, salihin. Karena itu ya kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Hasuna ulaika rafiqah. Itu yang kita harapkan bersama dengan mereka. Maka kita harus senang dengan mereka, mengikuti jejak mereka supaya kita dikumpulkan dengan mereka. Tapi kalau ngefansnya, mohon maaf ini, ngefansnya sama bukan kepada mereka, cintanya bukan kepada mereka, kecondongan hatinya, kesenangannya bukan kepada mereka, itu bukan kepada para nabi,
ya, siddiqin, syuhada, wassalihin, maka hati-hati. Segera rubah pola hidup kita. Ya. Di antara perkara yang merusak pemuda kaum muslimin ketika mereka ngefans sama orang-orang kafir. Ini adalah metode efektif orang kufar untuk menghancurkan generasi muslim. Ya, metode yang paling efektif. Ya. Ketika anak-anak kita ngefans sama orang-orang kafir. Ya. Dengan cara apapun. Ya, anak-anak kita yang senang bola dibuat supaya mengidolakan pemain sepak bola min haula'il kuffar dengan gayanya. Anak-anak kita misalkan perempuan yang senang berhias, ya, kemudian dibuat supaya ngefans dengan Korea begitu, ya, dengan lagu-lagunya, dengan gaya-gaya pakaiannya, yang orang Koreanya sendiri mereka merasa kehilangan jati dirinya dengan gaya-gaya seperti itu yang sekarang ada di negeri mereka. Orang-orang tua yang ada di Korea sendiri sudah merasa mereka kehilangan jati diri asli, yang itu bukan pakaian orang sana aslinya. Pakaian orang sana tertutup. Ya. Tapi tiba-tiba kita lihat sekarang, ya, bahkan di setiap iklan, di setiap apa. Dan ini subhanallah yang kita rasakan, ya, sangat merebak di anak-anak kita dan adik-adik kita. Maka tugas kita, karena wa idan nufusu zuwijat, setiap jiwa itu akan dibangkitkan dengan yang sejenisnya. Maka jangan sampai anak-anak kita, saudari kita, adik-adik kita itu nanti senang dan sejenis dengan mereka, haula'il kuffar. Dijaga gaya daripada pakaiannya, bicaranya, gaya rambutnya, gaya makannya, gaya berbicaranya, diperhatikan. Hati-hati. Ya. Jangan sampai mereka mengidolakan. Dan ini terjadi, ikhwan fillah azakumullah. Terjadi. Tentunya sudah cukup bagi kita negeri besar, negeri para ulama, ya, yaitu negeri Andalusia. Tahu negeri Andalusia? Dengan ibu kotanya Kurtubah. Kalau orang sekarang menyebut Cordova, artinya Kurtubah bahasa Arabnya. Dulu kayak apa Islam berjaya di sana? Ya, berjaya secara ilmu. Imam Qurtubi itu dari Kurtubah. Kurtubah itu Cordova. Ibnu Abdul Bar dari sana. Ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dari sana. Dan sekian banyak ulama tafsir dan hadis banyak dari negeri Kurtubah, negeri Andalusia, yang sekarang jadi negeri Spanyol. Kapan hal itu terjadi? Bukan sebuah proses yang sehari dua hari. Prosesnya adalah ketika dibangunnya stadion-stadion olahraga, dibangunnya gedung-gedung sinema, digencarkannya novel-novel, sehingga pemuda-pemuda sudah mereka senang lebih ke gedung olahraga. Dan olahraganya pun olahraga yang ya, sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi melalaikan dari olahraga yang sunnah. Seperti berkuda, berenang, memanah, pedang, itu kan olahraga yang sunnah. Ini dibuat olahraga yang sekedar, ini mohon maaf, nendang bola. Boleh-boleh saja sebenarnya. Tetapi ketika berlebihan dan melalaikan dari perkara yang baik, hilang faedahnya. Dan kita kenal di sana sampai sekarang, apa itu? Real Madrid ya? Apa? Barcelona. Dan sampai sekarang ini olahraganya masih bertahan. Kapan? Itu yang digunakan untuk menghancurkan Islam. Hati-hati. Hati-hati. Kita tidak mengharamkannya, tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nasibnya seperti Andalusia dulu. Ketika para pemudanya lebih senang sepak bola di gedung olahraga dibandingkan di masjid. Ketika pemudanya yang tadi yang senang fisik, yang tidak senang fisik, ke teater-teater, gedung-gedung seni, baca puisi, novel ini dan itu. Kan demikian pemuda dibuatnya, lalai. Tiba-tiba diserang sama pasukan salib,
hancur seketika. Nggak ada sisa. Nggak ada seorang pemuda yang bisa ngangkat senjata. Nggak ada. Orang yang ibadah cuma orang-orang tua yang sudah syebe, yang sudah berubah. Orang-orang sudah tua berjalan aja susah, mau ngangkat pedang ya nggak bisa, kalah semuanya. Dan tidak ada sisa Islam sedikit pun. Yang sisa hanyalah reruntuhan bangunannya. Kaligrafinya masih tertulis masjid. Masih tertulis kaligrafinya. Bentuknya masih masjid. Gedungnya dipertahankan. Tapi umat Islamnya sudah tidak ada. Dan kitab-kitab para ulama diboyong ke sana. Ya kalau antum ketahui naskah tafsir Qurtubi, Tabari, tafsir atau Jami' as-Sahih Bukhari, itu naskah-naskah yang mu'tamad, naskah yang otentik, itu justru di sana, di London Library, ya, di Leiden Library, di Moskow, ya, perpustakaan orang-orang Barat punya ruangan khusus besar, itu berisi tentang kitab-kitab kaum muslimin, dan itu manuskrip kuno yang punya cuma mereka. Kita belum punya. Sehingga dikatakan para ulama kitab-kitab kita itu banyak yang hilang dan disembunyikan di sana. Yang lainnya dihancurkan, itu disimpan. Fungsinya apa? Ya. Imma memang untuk menghancurkan kita, imma memang untuk duniawi. Subhanallah, satu lembar kitab yang kalau dicetak itu cuma segini. Itu harganya, manuskripnya itu ketika dijual, bukan manuskrip aslinya, difoto, dijual, itu harganya miliaran. Miliaran. Ada beberapa para peneliti, ya, di Saudi, ya, dibiayai oleh negara untuk mencari kitab-kitab yang ada di Eropa yang disimpan di sana. Itu bayar, nggak gratis, untuk difoto. Bukunya masih di sana, masih di Leiden, di Oxford, di Rusia, di Jerman, di Vatikan. Bukunya di sana, kitabnya. Ya. Bahkan terjemahan lengkap Al-Quran paling lengkap itu di Vatikan. Terjemahan Al-Quran bahasa Jawa kita nggak ada di sini. Orang Jawa terjemahan Al-Quran bahasa Jawa nggak ada. Bahasa Sunda ada, tapi kita nggak punya juga. Disimpan di sana. Kalau mau beli, bayar miliaran, jutaan dolar. Satu kitab. Dan alhamdulillah, ya, yang Anda dengar negeri Saudi ini membiayai ini, dan untuk memfoto. Ini tidak beli kitabnya loh, foto. Difoto, itu dibeli. Subhanallah. Miliaran. Ya. Kaya mereka dengan sebab kitabnya kaum muslimin. Ya. Inilah ikhwan fillah nasakumullah. Ya, pentingnya kita untuk menjaga generasi kita. Awal kehancuran sebuah negeri muslim, cukuplah Andalusia ini sebagai contoh yang sangat nyata bagi kita semuanya. Islamnya lebih jauh dibanding kita, lebih hebat dibanding kita yang ada di sini di Indonesia. Toh bisa hancur. Ketika para pemuda, para pemudi, mereka lebih senang, ya, mengikuti gaya-gaya orang-orang kafir dibandingkan mengikuti pendahulu mereka dari kalangan para ulama salafus saleh. Maka perhatikan ini, penting sekali. Penting sekali. Kita ingatkan, penting sekali. Zaman sekarang saja sudah luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Ya, naktafi bihada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.